Bajai. Sebelah mana? Di sini, nanti di sini. Aduh. Gua ngeliat di situ klien kita yang namanya Wiwin ya, teriak-teriak manggil gua di situ. Mas Mandala, Mas Mandala. Mas, ini Mas. Nah, gua lihat dia dong. Nah, gua lihat dia, gua samperin. Pas gua samperin, kok nggak ada nih orang nih? Tadinya di sini, terus kemana ini? Ayo mundur. Mana Vel? Ah, ada nggak di sebelah situ? Wiwin! Udah ketemu belum? Ini! Hah? Ini! Mandala! Pemirsa, saat ini kita masih di Singkawang yang membantu klien kita yang ada di Singkawang dan sekitarnya. Kali ini kita akan membantu klien kita yang namanya Wiwin ya. Dia ini pengen mencari kakaknya yang udah lama menghilang. Nah, ini kita janjian ketemuan di sebuah warung ya. Katanya biasa dia makan di sana ya. Dan kalau nggak di warung atau cap gome ya. Acara cap gome. Iya, acara cap gome. Pokoknya dekat-dekat situ pokoknya. Seorang anak yang ingin berbakti sama orang tuanya, namanya Wiwin. Umurnya kurang lebih 23 tahun. Dia ini khawatir sama kesehatan ibunya. Jadi setelah Imlek itu ada acara cap gome yang dihadirin sama seluruh masyarakat yang ada di Singkawang dan seluruh dunia juga ada yang datang. Banyak sekali. Pokoknya ramai sekali acaranya. Ya, kita langsung aja ketemu di sana. Ya, karena macet jadi kita nggak bisa naik mobil, kita harus jalan kaki di sana. Yuk, kita jalan. Kakaknya ini menghilang, gak ada kabar sama sekali, sudah 1 minggu ini. Dan seorang perempuan lagi coba. Dia bilang dia pengen ketemuan pada saat acara cap gome, yaitu acara tahunan, yaitu 15 hari sesudah hari raya Imlek. Acara cap gome ini dihadirin sama seluruh masyarakat Singkawang dan bahkan masyarakat dunia. Dan Wiwin berharap kakaknya yang namanya Susi ini datang atau hadir di acara itu. Jadi kita ketemuan sama klien kita di mana ya? Kalau kita nyari klien kita nih, mana tempatnya? Katanya sih dia dekat-dekat sini soalnya. Gue sama Feli sempat nyari-nyari dan kita berpencar di situ dan nggak lama kemudian. Val, ini di sini, lu kemana ini? Kamu di mana? Di sebelah sini, dekat pintu gerbang, Gongsi Bajai. Sebelah mana? Di sini, nanti di sini. Aduh, gua ngeliat di situ klien kita yang namanya Wiwin teriak-teriak manggil gua di situ. Mas Mandala, Mas Mandala. Mas, ini Mas. Nah, gue lihat dia dong. Nah, gue lihat dia, gue samperin ini. Pas gue samperin, kok nggak ada nih orang nih? Tadinya di sini, terus kemana ini? Ayo mundur. Mana Vel? Ah, ada nggak di sebelah situ? Wiwin! Udah ketemu belum? Ini! Hah? Ini! Mandala! Dia bingung ini. Dia takut siapa yang ngejar dia. Dia takut siapa yang meneror dia ini. Wiwin! Hah? Kenapa? Tarik Kenapa? Siapa yang narik kamu? Ya ampun. Kenapa tadi ya? Aku tadi mau ketemu sama Kasa tapi nggak bisa ditarik turun. Ya ampun. Saya takut mau saya diapa-apain sama dia.
Buru-buru begitu dia ngomong seperti itu, orang pakai handuk tutupin mukanya. Ya gue lihat kanan kiri siapa yang pakai handuk di sini. Ada orang narik-narik, siapa orangnya? Mana orangnya? Kayak gimana orangnya? Lari kang, aduh. Pakai pakaian apa? Dia pakai baju itu. Pakai pakaian apa? Masker, aku nggak bisa ngenalin. Pakai masker. Waduh, pakai masker banyak banget di sini. Tadi ditarik-tarik orang katanya. Iya. Ditarik-tarik orang, lihat nggak tadi? Lihat nggak pakai orangnya pakai masker? Yang tarik dia. Ada yang lihat nggak? Iya laki-laki pakai masker. Iya, laki-laki tarik katanya. Diambil barang-barangnya. Barangnya diambil. Barangnya diambil. Terus kenapa dia dikejar orang seperti itu? Kok dia nggak minta tolong sama orang lain? Kenapa dia nggak teriak? Kan banyak orang-orang di situ. Belum mana? Pak. Misi, ya dia aman di luar. Misi ya semuanya, misi ya, maaf ya, permisi. Sebelah mana? Lihat ya tadi. Coba lihatin satu-satu. Dia pakai apa, Mas? Pakai apa? Yang mana? Itu orangnya. Oh iya itu Pak. Hati-hati. Buru-buru gue lari di situ, gue lari sekencang-kencangnya, gue kejar orang itu begitu deket. Hilang ini orang. Mana orangnya nggak ada? Tadi di sini tadi kan? Tadi di sini. Orangnya. Kamu kenal orangnya? Hah? Ya. Yaudah ini, aduh. Dia bawa ke mobil dulu deh, ini kasihan banget. Dia lemes banget. Kamu udah makan belum? Hah? Yaudah kita cari tempat ini aja ya. Vel, ini biar bentar. Biar timnya nyari nanti. Ya, biar timnya nyari. Tadi udah dapat gambarnya di kamera dapat. Biar timnya nyari nanti ya. Ini dia biar istirahat. Akhirnya kita coba tolong dia, kita tenangin untuk keluar dari tempat itu, kita mencari tempat yang aman, tempat yang tenang, dan katanya dia mau sembahyang. Ya, dia mau sembahyang sambil menenangkan dirinya. Ya udah kita anterin dia di tempat sembahyangnya. Dan setelah doa, baru setelah mendingan. Dan setelah doa dia agak mendingan di situ. Agak tenang, kita ajak ngobrol dan cerita sebenarnya masalahnya apa yang terjadi. Jadi Tadi kenapa? Kejadian tadi itu ada apa sebenarnya? tadi kan kita janjian ketemuannya di sana kan Kak. Iya. Jadi aku tuh dikejar-kejar sama dua peneror. Aku tuh takut banget. Aku tuh tadi ditarik-tariknya. Jadi aku cepet-cepet lari. Dua peneror? Iya. Maksudnya Dia siapa peneror itu? maksudnya? Soalnya aku nggak kenal dua orang itu. Ya, sebentar. Ini kalau ada yang neror seperti ini pasti kan ada orang yang bisa dibilang nggak suka sama Wiwin, ya. Atau mungkin ada orang yang selama ini Wiwin udah tahu orang itu musuhin Wiwin. Nggak ada. Setahu Wiwin tuh nggak pernah ada musuh. Ada orang yang ikutin dia, ada orang yang mau menyeret dia, ada orang yang mau menculik dia. Dia juga kaget siapa orang itu. Kenapa dia mau menculik sama saya? Kenapa dia mau keser sama saya? Ini yang masih jadi pertanyaan. Siapa mereka itu? Ya ini coba deh. Coba ceritain dulu masalah kamu apa. Takutnya orang itu ada hubungannya sama masalah kamu ini. Tuh. Masalah kamu ini apa coba? Aku tuh kehilangan seorang kakak. Dia tuh udah 1 mingguan nggak pulang. Sama aku bilang terakhir dia kabur karena mau minta duit buat tambahin buat beli HP. Masa tersinggung mungkin Susi ini akhirnya dia nekat pergi meninggalkan rumah sudah 1 minggu. Nah petunjuknya apa nih? Ini kalau dia menghilang cuma gara-gara HP, kayaknya nggak mungkin banget ya. Mungkin dia sebelumnya dipengaruhi sama temennya atau mungkin dia punya pacar. Punya? Pacar? Iya. Nah, siapa pacarnya? Afang namanya. Afang. Iya. Orangnya baik nggak menurut kamu? Aku nggak begitu kenal sama orangnya. Iya udah kenal sih. Udah kenal. Iya. Terus mama kamu responnya sama pacarnya itu? Dia sih baik-baik aja.
sekarang? Emang mereka pacarannya udah lama? Nggak tahu berapa lama. Kamu udah sempet nanya sama pacarnya belum? Belum, iya. Atau minimal udah nyari, kamu udah nyari kemana aja? Aku udah nyari ke teman-teman, tanyain teman-temannya kakak, ada ketemu sama kakak nggak? Soalnya udah 1 minggu nggak ketemu. Mereka bilang nggak pernah lihat dia lagi. Gak pernah ada yang tahu juga. Iya, Kakak kamu ini kuliah atau kerja? dia kerja. Kerja. Iya, sebagai pegawai di toko roti. Aku takutnya kakak aku tuh diculik. Diculik, kenapa kamu berpikir diculik? Soalnya udah 1 mingguan nggak pulang. Kalau nggak diculik dia kemana dong? Pastinya kan pulang dianya. Mungkin gak sih dia nginep di rumah temennya karena dia masih ngambek sama mama kamu? Udah cari ke teman-teman nggak ada yang tahu kabarnya. Iya. Teman-teman dia maksudnya? Iya. Kalau diculik itu kan ada tanda-tandanya. Pasti orang yang nyulik itu pengen sesuatu, ya kan, bisa jadi. Kalau pacarnya kakak kamu udah berusaha buat nanyain belum? Udah nanyain ke abangnya. Oh udah nanyain, kamu datangin tempat kerjanya atau datangin rumahnya? Aku datang tempat kerjanya di sana. Dia pindah kerja nggak Oh di dia sini pindah, lagi. Iya. dia pindah kemana? Dengar sih pindah ke warung kopi. Oh kerja di warung kopi? Warung kopi daerah mana itu? Masih Singkawang sini juga nggak? Masih. Masih di sini? Daerah mana namanya? Di jalan Lidah sana. Jalan apa? Lidah sana. Lidah sana. Lidah sana. Oh Lidah sana. Yaudah, nanti kita coba ke sana ya. Terus ada lagi nggak yang kamu belum datang ke sana? Apalagi? Saudara kamu mungkin yang dekat sama kakak kamu? Saudara. Nggak ada. Teman deket dia mungkin selain pacar. Deket dia. Teman deket dia ada? Siapa namanya? Bella. Siapa? Bella. Vela. Kita belum ke sana berarti. Yaudah, nanti habis dari warung kopi kita coba. Kalau misalkan belum ada dapat kabar kita ke sana ya. Tapi kalau udah dapat kabar ya kita lanjutin berita itu ya. Foto kakak kamu ada kan? Foto kakak kamu ada? Bawa? Foto pacar kakak kamu ada nggak? Ada. Facebook ada. Ada. Ya sudah, nanti dibawa ya. Nanti kita coba tanya-tanya orang di sana ya. Iya. Dia diminum dulu kalau gitu. Tenang dulu kamu. Udah baik kan sekarang? Yaudah, kalau ada informasi lagi yang pengen kamu sampaikan, bilang aja sama kita ya. Iya kak. Karena dari informasi itu kita bisa mulai melakukan pencarian. Oke, yaudah kita ke warung kopi aja, udah siap kan? Oke, yuk kita ke warung kopi ya. Pencarian pertama datang ke tempat kerjanya Afang. Afang ini adalah pacarnya Susi. Ya, kita sekarang sampai di warung kopi, tempat kerjanya pacarnya kakak Afang kamu. ya namanya siapa? Afang. Afang ya? Udah. Ayo. Langsung masuk Kamu aja. ingat nggak mukanya? Ingat ya? Ada fotonya juga kan lagian? Ya udah Ada. yuk. Awas kucing tidur. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bang, kakak aku di mana? Ya. Kakak lo? Susi, siapa lagi? Sorry. Ini Mas Afang kan? Iya, saya Mas Haji. Iya, Mas Afang. Ini Mas Afang pacarnya Susi kan? Masa nggak kenal? Ada fotonya loh. Jangan Aku pura-pura. lihat ini fotonya nih kalau nggak mau ngaku. Coba liatin. Saya lihat sendiri kan. Ini kan jelas-jelas fotonya Mas ini. Iya. Kita memang pernah pacaran, tapi sekarang udah kalah. Nah, terus tadi kau bilang nggak kenal, kenapa? Iya. Siapa juga yang mau kenal seorang yang namanya Susi? Emang kenapa? Kamu ada masalah Gitu apa kan sama pernah Susi? pacaran. Selingkuh. Udah jelas-jelas dia itu pacarnya dan Wiwin kenal. Tapi dengan belagunya dia bilang dia nggak kenal. Jengkel dan Wiwin di situ, lu jangan pura-pura lu kan pacarnya. Kenapa lu bilang seperti itu? Iya dulu. Siapa bilang dia selingkuh, ha? Ya, Mana buktinya coba? ya lu nggak usah kayak gini loh. Aku nggak suka ya kamu ngomong sembarangan ya. Ya, dia kan Coba lu bilang nggak dia. tahu. Hah? Gue bisa buktiin sendiri. Mana kok. buktinya? Gue bisa buktiin sendiri. Aku nggak suka ya beneran ya kakak aku dibilang yang kagak ya. Ya emang
coba. Ya, entah. Coba tenang dulu, sabar dulu, ngomongnya jelasin sama kita. Buktinya kapan? Kapan itu terjadi? Kemarin. Lalu? Baru dong. Mas putusnya kapan? Ya, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu Loh, putus. terus 1 bulan yang lalu putus, minggu lalu dia jalan sama om, terus lo bisa bilang dia selingkuh. Kan lo udah putus. Lah, kita Apa? kan nggak ada kata-kata break, nggak ada kata-kata putus. Lalu bilang sebulan putusnya gimana Ya, kita sih? cuman, ya, kutem aja sendiri sama dia. Gak bener nih kak. Ngomong aja. Aku gak suka loh. Kita emang udah nggak kenal lagi lah. Sampai Afang ini bilang kalau nggak percaya coba cek sana di tempat oleh-oleh. Saya terakhir ketemu sama Susi di sana. Tempat oleh-oleh. Dia Ya nggak udahlah pulang. Mas, kalau nggak ada keperluan lain, ya udahlah. Saya lagi kerja, mending sekarang tinggalin tempat ini. Kalau Mas emang orang baik, coba tolong kasih Mas tahu. bantuin kita di mana kita bisa ketemu sama Susi. Dia nggak ada waktu Mas. Ya udah minimal lu lihat di mana dia. Ya terakhir gue lihat di sana. Di mana? Di sana di mana? Pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh daerah mana? Ya kan pusat oleh banyak. Banyak, Yang mana? Mas. Cari aja daerah sendiri. mana? Yang penting ada di perempatan sana. Ada namanya pusat oleh-oleh. Enggak, Mas ini kan kalau pengen dia disebut benar, dia kan disebut emang Mas nggak ngejelek-jelekin dia. Coba buktikan di mana dia sekarang. Ya udah cari aja sono Mas. Sudah daripada ribut, kita coba tenangin klien kita, kita coba kasih pengarahan sama klien kita. Kita bilang udah dikit aja, tapi jangan terlalu mentah-mentah. Gimana dong kak? Aku tuh nggak bisa ketemu lagi. Iya, kita juga nggak bisa percaya Aku 100% udah sama pusing dia dong. dari dia. Kamu jengkel sama dia. Aku jengkel banget sama dia. Aku dia nggak mau kasih info yang bener sih. Malah dia bilang kakak aku selingkuh. Aku nggak terima loh. Kakak aku nggak mau selingkuh kak. Nggak usah didengerin. Sekarang gini aja, kita coba cek ke pusat jajanan ya, apa oleh-oleh itu ya. Siapa tahu mungkin omongnya kerja di sana, apa mungkin kakak kamu Iya. yang kerja di sana kali. Coba kita cek ke sana aja. Nanti kita bantu tim juga untuk menyebar dulu ke sana. Iya. Yang penting kamu sabar dulu aja, nggak usah pikir yang macam-macam tentang kakak kamu ya. Iya, dan sekarang kita lebih hati-hati aja yuk. Ya, yuk. Tadinya kita mau langsung tuh ke tempat jualan oleh-oleh. Pas kita menuju ke tempat jualan oleh-oleh. Terakhir katanya dilihat di situ sama Itu kenapa? Maka. Hey! Kak, aku takut kak. Kejar, Bang. Maksudnya apa nih? Kejar. Apa ini coba? Sebuah cairan merah di situ nempel semuanya pada kaca. Ini kalau tadinya gue buka kaca mobil, ini yang ada bisa kena muka gue di situ. Udah kak, kita nggak usah jalanin lagi. Kita nggak usah tulisin lagi. Aku benar takut ya. Nggak usah. Enggak, ini jangan-jangan orang suruhan ini. Jangan-jangan orang yang sama sama yang narik-narik kamu tadi. Ya udah nggak apa-apa kita biarin Kita aja. penting kita harus tahu. Aku udah nggak. Aku takut kak. Aku nggak mau. Nah, coba lihat dulu. Kak, nggak usah kak. Papaan ini coba lu. Nggak usah. Bukan, Ini maksudnya Kak. apa ini? Apaan Siram kayak gini maksudnya apa ini? Hah? Kenapa sih pas mau nyari kakakku? Kemana Kita tadi, coba lihat? masalah. Ini kering loh. Untung nggak kena mata ini, untung nggak buka jendela tadi. Lilin ya? Iya, Tuh. Ini kalau kena mata bahaya loh ini. makanya. Bisa buta loh ini. Ini sengaja neronin. Jangan-jangan orang yang sama ini. Makanya jangan orang sama yang narik-narik tadi Pak, tadi ini. Aku nggak tahu Iya, kak. kan? Udahlah kak. Kita Tapi kita mesti cari tahu orang ini biar dia nggak terus-terusan gangguin kamu. Ya, tim coba cari informasi dulu. Iya, motor tadi sama yang narik-narik tadi pagi itu apa Dapat aja nggak sih? gambarnya? Kameramen dapat nggak? Gambar motornya nggak? Nggak dapat ya? Warna motor. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia Nomornya masih nggak dapat? daerah-daerah sini tuh. Ya udah yuk kita istirahat dulu ya Pak. Yuk. Dan beberapa hari kemudian, setelah klien kita agak mendingan, dia bilang dia sudah istirahat. Dia mau melanjutkan pencarian, dan pencarian kita yang pertama adalah ke tempatnya jualan oleh-oleh. Sekarang kita akan coba ke tempat pusat jajanan ya nanti ya. Iya. Pusat jajanan. Dan terakhir katanya Afang lihat Susi ada di sana. Iya.
sekali lagi ini kita akan lebih hati-hati sekarang. Kalau ada teror-teror yang tidak diinginkan, kita akan langsung bergerak. Dan kita juga langsung misalnya melakukan siaga. Ya karena atas kejadian yang kemarin itu udah benar-benar kita merasa terancam nyawa kita. Ini tempat halal ya? Oh ini nih. Kita udah nyampe. Kita bisa turun yuk. Ya. Panas banget nih tempatnya. Yuk, turun aja. Sampai di tempat penjualan oleh-oleh, kita tanya dong sama bagian kasir. Ini sih. Mbak, iya. Mau nanya Mbak, ada pernah lihat orang ini nggak di foto? Coba lihat handphone. Perempuan Namanya Susi. Atau mungkin kerja di sini atau pengunjung di sini kenal nggak? Ada fotonya kok. Ada fotonya Ada coba. fotonya sebentar. Coba di Tamtam ada handphone tuh. Ya ini. Ini Mbak, namanya Susi. Oh. Yang ini dekat sama Om Boy ya. Kayaknya Om Boy itu siapa Mbak? Coba tanya sama asisten yang di situ. Oh ini. Itu kerja di sini. Om Boy yang kerja di sini, Mbak. Iya, dia Om Boy di sini. Oh, Itu yang no. punya. Oh iya, itu asistennya ya? Iya. Terima kasih ya. Makasih ya. Misi Mbak. Selamat siang. Ini mau tanya tentang Susi, Mbak. Ini ada mau tanya sama tentang Susi, katanya kenal sama Om Boy. Susi ini. Coba ini fotonya benar nggak? Memang siapanya? Sama. Ini adiknya. Saya adiknya. Susi ini udah sebulan nggak pulang, Mbak. Kamu adanya Susi? Iya. Kamu adanya Susi? Iya. Kamu tahu siapa Susi itu? Punya kenapa dengan kakak saya? Gara-gara kakak kamu, Om Boy dari beberapa hari yang lalu tidak pernah datang ke sini. Kenapa? Mbak? Kenapa? Kakak kamu itu ganjil. Selalu menggoda Om Boy. Kamu itu jangan sembarangan. Ini fakta loh. Mana buktinya kalau memang Sekarang dia? kalau kamu nggak percaya, kamu lihat kakak kamu tuh ganjil banget. Jangan-jangan kamu yang ganjen. Oh, enggak. Jaga tuh omongan kamu. Oh tidak. Sekarang kamu dengar. Ini tempat kita berusaha bersama. Oke? Kalau Om Boy-nya tidak selalu datang ke sini, bagaimana kita mau maju? Karena kehadiran kamu harus tahu itu. Nggak terima Wiwin di sini. Ribut akhirnya mereka berdua. Merasa kakaknya difitnah, merasa kakaknya dibully, merasa kakaknya selama ini ya dijelek-jelekan. Marah dia sampai ribut, barang-barang semuanya dilempar sana kemari. Fitnah tau. Kak aku tuh nggak mungkin kayak gitu. Kamu tahu nggak? Bisa aja kan dia temenan sama Om Boy. Kamu tuh Bisa sopan dikit. saya nggak bisa. Bisa sopan dikit. Saya nggak bisa. Saya nggak terima. Saya nggak terima juga kalau kakak saya dibilang kayak gitu. Kamu tuh jangan. Sabar dulu ya, Mbak, sabar. Aku nggak suka ya. Aku nggak suka ya. Iya, selesai. Aku nggak suka kak dia ngomongin kakak. Itu fakta, kamu harus tahu itu. Ya, sabar dulu. Kamu harus tahu itu. Itu fakta kakak kamu. Kamu harus tahu. Oke? Sekarang kalian keluar. Ya. Udah, Pak, udah. Keluar. Iya, oke. Iya. Iya, Pak, udah. Kita sebut aja, udah. Saya nggak mau melihat muka kalian lagi di sini. Ya? Iya, Mbak. Saya nggak mau melihat muka kamu di sini. Iya, Dan Mbak, kamu Mbak. kasih tahu kakak kamu, jangan pernah datang ke sini. Udah, tapi kan nggak bisa marahin juga. Iya ini tempat Aku nggak suka kalau kamu Mbak. berantakin dong, Tapi terus dia aja mancing deh. emosi aku kak. Iya, kita Iya. tahu. Cuma kan kita butuh dia untuk kalau- kita butuh informasi dari dia gitu. Ya, ini Nggak masih boleh kayak usaha gitu. kalau kamu hancurin begitu, aku nggak setuju deh. Ntar dia minta ganti rugi sama kita gimana? Aku minta maaf, aku terbawa emosi, Masalah aku nggak? nggak suka. Dia tuh ngomong Bukan kakak aku masalah nggak. itu. Nggak, aku nggak terima. Ya bukan masalah itu, dia tuh punya usaha, kasihan. Nanti usahanya nanti dilihat orang bagaimana kan. Iya. Apalagi nanti kalau banyak pengunjung datang ke sana kan usahanya dia bisa mati, kasihan. Kita nggak mau seperti itu loh, Mbak. Kan kita juga nggak Ya. tahu kalau ternyata memang bener yang dia bilang gimana. Udah gini aja, kita masuk mobil dulu ya. Iya. Coba kita merenung dulu dalam mobil, kita sharing dulu apa yang harus kita lakukan ya. Nanti kalau misalkan kita kan belum ketemu nih sama Om siapa tadi namanya? Om Boy. Om Om Boy. Nah coba kita ngintai dulu nih ya. Iya. Kita ngintai dari jauh deh, bukan di sini. Kalau di sini ketahuan deh.
Ya kita ngintai dulu, kalau emang Om Boynya ada langsung kita tanya sama dia. Ya? Ayo. Yuk, kita harus tahu kebenarannya, nggak boleh. Ayo, Mbak. Akhirnya kita mengintai di mobil. Kita ngintai di mobil, kita berharap Om Boy ini akan datang ke tempat jualan oleh-oleh. Kalaupun Om Boy nggak datang ya sudah, yang penting kita udah usaha. Kita tunggu ya, sambil kita intai dari jauh-jauh. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kemudian. Tuh, dia tuh orangnya. Oh, itu kata tim itu. Iya. Iya katanya itu yang agak gendut itu loh. Kelihatan, pakai kacamata. Tuh kayaknya pakai kacamata ya. Oh, kacamata ya? Ini, yaudah nanti kalau ketemu sama dia. Ah, itu tuh. Keluar. Oh, ini. Itu dia itu. Nah iya benar dia pakai kacamata. Yuk, kita langsung aja tanya. Yaudah langsung yuk. Langsung. Ayo langsung aja. Om, permisi Om. Permisi. Sini Om, sebentar. Kita mau ngobrol sebentar baik-baik Om. Ini kita nggak ada maksud apa-apa Om. Ya, cuma mau nanya. Ini dengan Om Boy, sorry. Iya, saya Mandala dari Antv ini Valley. Iya sini nih. Iya. Oh, Om. Nah Om, ini saya mau tanya masalah Susi Om. Om kenal sama Susi kan? Iya. Kenal Sorry. Susi, Om. Om ada hubungan sama dia? Nggak apa-apa Om, maksudnya jujur aja kok. Iya, jujur gak ada hubungan sama sekali. Kenapa kok dibilang di sini kok Susi seakan-akan maksa Om atau apa ganjel? Susi sini tuh hanya pengen belajar untuk perhatian tangan, bersih menit, boleh tas gitu. Nggak ada masalah. Oh gitu? Loh, katanya ada hubungan sama Om? Salah paham. Sorry, ini Om ngerasa terganggu nggak dengan kehadirannya dia? Maksudnya ganjil sama Om nggak? Ganjil sama Om? Nggak ada hubungan apa-apa sama saya. Kok ada Kan nggak bener kan? ada orangnya Om di sini bilang kalau Susi Asistennya itu, katanya, siapa ya, tuh? Tadi asistennya Om perempuan. cewek gitu kemarin. Tadi kita ketemu sama cewek tadi itu bilangnya dia ganjil sama Om, godain Om segala, cari kesempatan gitu. Gosip ya biasa lah. Terus katanya sampai Om beberapa hari kemarin gak datang-datang ke tempat kerjanya dia, ke tempat kerja ini maksudnya. Gara-gara, Emang udah ada sini. tapi bukan karena dia, bukan karena Susi. Oh, bukan sama Susi perginya. Dan emang Susi nggak godain Om nggak ya? Terus sekarang kakak aku di mana? Ya ini sama Om, ini loh masalahnya itu Susi ini belum pulang ke rumah selama seminggu. Iya, orang tuanya khawatir, ini adiknya juga khawatir. Ya, minta tolong Om, kalau Om tahu mungkin Susinya bisa ditelepon suruh datang ke sini Om. Penghabisan sih saya dengar ceritanya dia kerja jadi terapis di panti pijat di daerah Kaliasin. Ini panti pijet beneran atau pijet plus ya? Waduh, emang kakak kamu ada bakat bisa mijit? Itu kan gak bisa sembarangan kan? Pasti ada ininya dulu. Jelas saya dengar informasinya, kamu kerja jadi terapis di panti pijat di daerah Kaliasin. Enggak, Kapan gini, Om dengernya, kalau Om? menurut saya Om ini melihat tipikal Susi orangnya seperti itu nggak? Maksudnya yang ya bisa dibilang perempuan ganjen lah, gendit lah. Kalau menurut saya enggak sih. Enggak ya? Nah, kalau dia mau kerja sebagai tukang pijit, terapisnya. Kalau menurut Om kira-kira terapis plus atau terapis biasa? Biasa. Biasa. Biasa kan? Berarti ya jangan mikir macam-macam dulu. Kalau menurut Omnya sih terapis biasa ya. Nggak mungkin plus ya. Sekelas Suci, maksudnya sekelas Susi dan Om tahu karakternya seperti apa, nggak mungkin Om ya? Nggak mungkin seperti itu ya? Om kapan terakhir berhubungan sama dia atau terakhir dia datang ke sini kapan Om? Kemarin lusa ya. Kemarin lusa masih datang ke sini. Oh iya. Ya makasih Om ya kalau gitu ya. Sudah. Nah pas kita mau berangkat ke tempatnya Susi, tiba-tiba klien kita ditelepon sama orang rumah. Berarti ya ada kemungkinan semua gosip itu nggak benar. Iya, Iya. salah paham doang mungkin Kan Bang. udah aku bilangin kak. Apalagi si Fafang kan? Afang. Afang itu juga. Jealous aja mungkin dia, jadi dia mikirnya udah jangan sama om berhubungan apalah segala macam. Iya. Tunggu bentar kak, ada bunyi telepon. Angkat dulu ya. Halo. Ya dan pesannya ada apa? Hah? Yaudah ini kita mau. Mamaku pingsan. Ya udah kami langsung balik ke rumah ya. Ya, tolong jagain bentar ya. Ya, makasih. Ya udah kita pulang. Iya udah, kok bisa pingsan sih mama kamu? Tolong Kak. Iya, kita Ya pasti. udah, langsung yuk.
Astagfirullahaladzim. Kamu ini gimana sih? Dari mana aja? Orang tua bukan dijagain. Udah gini mau gimana? Minta maaf. Ini gimana sekarang? Kenapa tadi Mbak ini? Pingsan ini. Kok bisa ini? Saya juga nggak tahu. Ini dari mana aja, Wiwin? Maksudnya dia jatuh? Atau apa toh? Nggak tahu. Ini udah Ini Wiwin bukannya jagain malah kabur-kaburan terus. Dari mana aja? Anak macam apa ini? Orang tua bukan dijagain. Ibu, Pergi udah, dulu. ibu nggak usah dimarah-marahin. Ini sekarang gimana? Dikasih apa pertolongan pertamanya? Saya juga nggak tahu mau gimana sekarang. Wiwin dari mana? Ini sering begini Bu? Iya, Sering begini ibunya? sering pingsan, sakit. Maaf ini ibu siapa? Saya temannya. Kawannya. Ini sakit apa biasanya Bu? Kenapa dia ada gejala penyakit apa, asma atau apa? Ini coba tanya Vertigo Wiwin ini. mungkin. Anaknya ini kok nggak berguna? Apa mama kamu ada gejala penyakit apa? Oh, cuma stres aja soalnya. Stres? Sering stres. Oh, darah rendah. Darah rendah. Di situ kelihatan banget kalau Tante Sonya ini nggak suka Wiwin ikutan acara ini. Tante Sonya juga bilang bahwa lebih baik Wiwin ini menjaga ibunya daripada mencari kakaknya. Udahlah, nggak usah dicari lagi Susi itu. Buat apa? Kenapa nggak mau dicari? Buat apa kamu cari Susi? Tante kan nggak tahu urusannya. Apa yang nggak tahu? Kamu jagain mama ini. Minum dulu. Pelan-pelan, Ma. Lagi, Ma. Biar istirahat dulu deh. Sama kamu ya. Ya, Kamu jagain dulu kamu ya, kamu temenin tenangin dulu dulu ya. ya. Ya, nanti kalau mama udah baikan, Bisa baru kabarin kita buat lanjutin lagi ya. Hari ini udah dulu aja kamu temenin mama kamu. Tante, Ya Tante ya. kita pamit Tante ya. Tante sehat-sehat ya. Isi Tante. Iya Tante. Ya Wiwin ya, balik dulu ya. Ya mari. Keesokan harinya kita lanjut pencarian. Klien kita minta untuk melakukan pencarian ke daerah Kali Asin, ya tempat pijitnya Susi, katanya Susi kerja di sana sebagai terapi. Ya sekarang ini kita akan lanjut pencarian lagi. Setelah kemarin kita dapat informasi dari Om terakhir Boy. dapat Om Boy ya, bahwa kakak kamu Susi itu kerja di tempat pijit ya. Pas di perjalanan tiba-tiba klien kita Wiwin ini ya pengen ke toilet. Aku kebelet pipis nih, boleh nggak berhenti sebentar? Aku pengen numpang toilet yang dekat di sini. Apa nggak sekalian aja kan kamu dekat di tempat pijitnya? Soalnya udah kebelet banget. Iya ya. Betul banget. Iya. Yaudah tuh ada supermarket tuh kalau mau pergi. Iya mampir aja Pak. Sebentar Pak ke kanan Pak ya. Tadinya gue pikir nggak ada masalah apa-apa. Tadinya gue pikir dia akan ke toilet dan kita nunggu. Setelah selesai kita lanjut pencarian. Pas kita nunggu dia masuk ke supermarket, kemudian dia ke toilet, tiba-tiba nggak lama kemudian klien kita Wiwin ini keluar nangis-nangis, teriak-teriak dan mukanya merah di situ. Kenapa tuh? Kenapa dia tuh? Hah? Gue minta tolong sama tim yang udah siap siaga dari kemarin katanya. Ayo tim buruan, mana motornya? Siapkan motornya, kita langsung kejar mereka. Dua motor di situ dan begitu ada tempat yang enak untuk mepet langsung sama tim kita dipepet, tendang tuh motor dan dia jatuh kemudian dia lari di situ. Woi! Hei. Apa tuh kayaknya ayo kita turun yuk. Masalah banget
dua preman itu akhirnya kita sergap, kita tangkap dia dan dia ketakutan di situ dan kita paksa ngaku siapa dia, siapa yang menyuruh dia. Siapa yang nyuruh, ha? Siapa yang nyuruh? Pura-pura lo, ha? Aduh. Apaan ini? Aduh. Buka lu. Hah? Siapa lu? Lihat, lu kenal nggak? Lu kenal nggak? Kenal nggak? Hah? Hah? Ini lu. Ayo, ini kalau nggak selain keluarga aja. Hah? Iya kan? Abang ini bukannya mantannya Susi? Ternyata dua preman itu disuruh sama Afang. Bener Abang? Hah? Iya Bang. Lu juga suka Abang? Awas lu kalau Bang buka helmnya. Kalau gue laporin polisi lo. Bener Abang? Abang yang kerja di warung kopi kan? Ya Om, saya cuma suruh Om. Iya maksudnya apa nyuruh lo kayak gini? Kurang tahu. Berarti lo ngikutin kita ya dari kemarin-kemarin ya? Kalau Afang yang melakukan dan menyuruh preman itu untuk meneror, berarti ada kemungkinan Afang juga yang menyuruh preman-preman ini untuk melempar pakai lilin panas. Lu juga kan yang lempar lilin kan? Lilin panas, hah? Lu juga kan? Iya. Itu kalau kena mukanya orang gimana lo, ha? Mikir nggak lo? Itu aja sampai sekarang di mobil nggak bisa hilang loh. Yang narik-narik dia waktu acara cap gome juga apa nyuruh? Dan itu lo juga? Iya. Wah, ternyata dia orangnya. Dia narik-narik. Kau semuanya. Kubenci kalian berdua. Kubenci banget. Terus Susi di mana? Kakakku di mana? Mana sih? Di mana Susi? Ngaku nggak lo? Bohong. Terus Ava ngapain ngelakuin kayak gini kalau bukan dia yang ngumpetin Susi? Udah, bawa aja. Lu tahu rumah Afang di mana kan? Di mana? Di Jalan Pahlawan Om, Nomor berapa? nomor 50. Bener lo ya, jangan bohong lo ya. Itu tempat apa? Itu rumahnya? Awas aja kalau kau bohong. Pegang. Udah, kita sana ya. Ayo kita bersihin muka kamu nih. Cuman apakah benar cuman Awang sendiri yang memprovokasi ini semuanya? Idenya apakah Awang sendiri? Buru-buru kita datang menuju ke tempatnya apa? Ini kita udah coba. Ini udah masuk jalan pahlawan. Ayo di Jalan Pahlawan ya. Tapi nomor 50 kan? Iya. Iya. Nomor aja. Heeh. Itu dia tuh kayaknya tuh. Itu siapa bukan? Iya. Itu dia loh. Tonton, tadi kabur bang. Maju balik. Dia putar badan lagi, dia mau balik ke rumahnya, langsung gua turun dari mobil, gua langsung kejar sekenceng-kencengnya dia di situ dan akhirnya gua tangkep dia di belakang di situ. Ada apaan? Hah? Lu nggak usah bohong lu. Lu nggak usah bohong. Gue nggak ngerti. Lu nggak usah bohong. Lu nggak usah bohong, lu ngaku. Ini kerjaan lo kan? Kerjaan apa lagi? Lu suruh orang kan? Maksud lu apaan? Gue nggak ngerti. Afang cerita di situ setelah kita tekan, setelah kita takut-takutin di situ, ya dia cerita. Ternyata Afang ini disuruh sama seseorang. Itu tuh apa? Hah? Gue disuruh ibu-ibu. Ibu itu siapa? Dia nggak mau ngomong siapa orang itu. Dia akan menunjukkan siapa orang itu sebenarnya supaya orang ini. Kakak gue lu. Yang enak kakak lu siapa? Lu ngapain berbuat kayak gini? Apa untungnya lu fitnah kakak gua kayak gitu? Lu bilang kakak gua jalan sama om-om, pacaran sama om-om, selingkuh sama om-om. Tapi apa buktinya lu suruh orang kayak gini? Ya, gue disuruh ibu-ibu. Siapa orangnya? Ngomong nggak lu? Udah, biar tarik lu sekarang. Sama Afang diajak ke suatu tempat di situ, ya menuju ke rumah penduduk dan pas sampai depan rumah itu, klien kita ingat.
kita, Wiwin langsung di situ beranggapan bahwa yang melakukan ini semua adalah Sonya. Tante Sonya pasti yang melakukan ini semuanya. Kamu bener nggak nunjukin rumahnya? Kamu pasti mau lagi kan? Ini dia. Awas tuh, belum kita orang lagi awas. Enggak, ya. Nah, ini fitnah lagi terpaksa bukin sini, ha? Enggak, ini Mas ini. Benar ini? Iya. Tuh panggil. Ayo. Cece. Ce. Ada muka Tante Sonya terlihat jelas di depan pintu di situ. Tadi mau ditutup, akhirnya gue tahan di situ. Ayo buka, buka. Buka pintunya. Kamu tega sih buat seperti ini? Comai. Ini majisi nggak bunyiin hati yang Ini ada apa ini? Wiwin dengan emosi, dengan jengkel ditanya, maunya ini apa? Tujuannya apa? Kenapa Tante Sonya ini sengaja memisahkan Susi sama ibunya, Susi sama adiknya? Kenapa? Apa maksudnya coba? 起来，稍稍看看我公主的眼睛啊！ Majisi yang bunyi majisi yang 你 bunyi. lihat ini kan凶心两亮，你们苦人家凶心，ini mana boleh dipercaya? Kamu disuruh kan? Kamu disuruh kan? Siapa yang suruh dia? Ini kasih tahu nggak kalau dia Siapa yang suruh? suruh dia? Kamu Jangan tahu kurang ajar. apa lagi nih? Kamu nggak tuh? Enggak, Ce. Kali ini kita udah pergok. Kepergok apa? Ini kita jujur Bukan deh. aja. Aku nggak disuruh apa-apa. Bener, dia nyuruh. Kurang ajar ya. Iya, Mas. Benar? Benar. Cece-nya benar. Udah kebongkar, gak usah bohong kamu. Setelah dikorek-korek dipaksa, Tante Sonya akhirnya menang. Orang kecil. Apa maksudnya sih kamu kayak gitu? Ah, banyak sosok kau ha. Mukanya mamin pun ha. Ah justru karena mainin Funa, tapi ini banyak coba. Mau ngomong apa lagi coba? Ngomong sekarang. Iya, aku melakukan itu. Buat apa? Kamu tahu nggak? Itu semua untuk keluarga kamu. Tapi juga nggak begitu caranya. Saya mau kakak kamu ke Hong Kong supaya hidup kamu lebih baik. Mama kamu nggak begitu lagi tersisa. Tapi aku nggak mau dengan cara seperti Jadi ini. mau apa? Mau apa sekarang? Tunjukin kakak kamu di mana? Kakakku di mana? Coba katakan. Aku nggak usah tahu. Kenapa nggak usah tahu dia tuh kakak aku? Kamu nggak boleh kayak gitu. Marah di situ Wiwin, emosi di situ. Dia nggak nyangka ternyata tantenya seperti ini. Jangan kurang ajar ya. Aku nggak suka. Udah. Tante makanya tante ngaku aja di mana Susi sekarang. Tunggu. Siapa sih kamu? Saya di sini nolong dia. Kamu kalau mau nolong dia kasih dia uang. Kasih dia uang, saya tuh nolong dia buat ketemu sama kakaknya. Iya, dia butuh uang, keluarganya butuh uang, mamanya sakit. Tapi nggak gitu caranya, mamanya sakit gara-gara mikirin kakaknya. Jadi sekarang harus bagaimana? Gara-gara kakaknya, kamu ambil kakaknya. Kamu jual kan kakaknya? Tidak, aku udah setuju dari orang ngomong itu kan? Tidak. Masih bilang enggak. Mana kakak aku? Ini semua tuh buat mama aku. Buat aku juga. Aku perlu kakak aku. Aku perlu kakak aku. Kamu tuh coba. Kamu dengerin aku. Aku cuma melakukan ini untuk keluarga kamu. Aku kasihan sama mama kamu. Kamu bisa begini caranya. Kita bisa ngomong baik-baik, Tante. Iya, kamu dengerin aku. Aku minta maaf. Wiwin nanya di mana kakaknya. Akhirnya baru dikasih tahu kalau ternyata kakaknya Wiwin selama ini disekap di sebuah rumah. Harus di mana tante? Aku pengen ketemu Susi. Ayo, kita tempat Susi ya. Ayo kak. Rumah sederhana ya di tengah hutan di situ. Dia disekap di sana coba. Pas menuju ke sana kita ngeliat di situ ada seorang perempuan. Klien kita
ternyata Wiwin begitu ngeliat kakaknya di situ dalam keadaan sehat, dia langsung peluk kakaknya, dia langsung cium kakaknya di situ. Isunya orang jahat. Dia suka Cece. Cece nggak mau kalau dinikahi sama orang Hong Kong. Aku tahu. Emang orang tua aku miskin, tapi nggak perlu pakai cara ini. Aku mau menikah boleh, tapi nggak cara gini. Aku nggak mau. Aku mau cara baik-baik. Aku nggak mau kayak gini. Aku takut. Ce udah Ce udah. Nggak mau. Pergi. Pergi. Aku nggak mau lihat muka ini. Jahat. Minta maaf. Aku nggak mau. Itu salah Susi. Nggak mau. Sakit hati. Nggak boleh pakai cara kayak gini. Aku ini cewek baik-baik. Aku cewek biasa. Untuk kebaikan kamu Susi. Untuk kebaikan ibu kamu biar ibu kamu bisa berobat. Nggak mau. Daripada kamu pacaran nggak jelas di sini Susi. Nggak mau. Aku nggak mau punya suami yang nggak jelas. Aku nggak mau. Aku nggak mau menyita karena uang. Tapi karena pergi. Pergi. Cece, mama sakit. Kalau kita pulang, kita liatin mama, pasti mama senang kalau udah Cece udah pulang. Ya. Ya, tidak semuanya masalah itu diselesaikan dengan menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara seperti ini, hasilnya juga nggak akan berkah buat semuanya. Ini asalnya baik. Memanfaatkan saudara sendiri ya, memanfaatkan orang lain ya, tapi orang lain merasa dirugikan, ini hal yang salah ya. Kita sebagai sama manusia harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling membantu, menolong, tapi bukan cara seperti ini. Itu namanya nolong tapi jeblokin ya, jorokin saudara sendiri, nggak boleh seperti itu ya. Tolonglah saudara kita dengan keikhlasan, dengan cinta kasih, dengan kepedulian ya, dengan ketulusan, insya Allah hasilnya berkah. Tapi kalau kita menolongnya dengan pamrih, dengan memikirkan apa keuntungan kita, naudzubillah min dzalik, pasti hasilnya akan azab buat kita sendiri. Udah, kita mohon pamit, ini masih banyak lagi yang akan kita bantu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.